Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang hingga di hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, dan masih diberikan kesempatan untuk selalu beraktivitas, untuk selalu berkarya, untuk selalu beribadah. Yang kedua, tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah, tema pada Hikmah Senja ini yaitu mengenai membangkitkan ekonomi umat untuk Islam yang berkemajuan. Apa yang dimaksud dengan Islam berkemajuan itu sendiri? Karena memang kita ada beberapa poin yang sudah kita putuskan, antara lain yang pertama bahwa Islam berkemajuan itu berlandaskan pada ketauhidan. Yang kedua, berdasar pada Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid, yaitu perubahan. Yang keempat, mengembangkan wasataniyah. Dan yang kelima, mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah, tentunya tidak mudah berkaitan dengan membangun ekonomi keumatan dengan berlandaskan sesuai dengan Islam berkemajuan. Banyak PR, banyak tantangan di era sekarang yang itu menjadi tantangan, khususnya kita yang bergerak di persyarikatan yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal. Bagaimana mewujudkan konsep ekonomi umat yang maju, yang berlandaskan tadi dengan konsep Islam berkemajuan. Pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah, kita masih banyak melihat beberapa hal, fakta di lapangan, bahwa kita perlu merapatkan barisan, kita memerlukan kekompakan, bahkan kita mempersatukan beberapa jaringan. Biar apa? Sekali lagi, biar dalam bangun ekonomi itu bisa kuat, bisa kita ada kemanfaatan yang lebih, seperti Allah dalam surat berfirman dalam surat Al-Asaf ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya
Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang susun kokoh. Dalam ayat ini menekankan ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, apa makna dari implikasi ayat ini? Bahwa dalam bangun ekonomi kita harus membentuk suatu beberapa pondasi, membentuk suatu jaringan, sehingga apa? Jaringan itu ya, ibarat sebagai suatu hal sistem kebersamaan. Kita saatnya tidak usah tercerai-berai. Umat Islam harus mempunyai mimpi besar. Lewat Persyarikatan Muhammadiyah yang sebagai tenda besar ini diharapkan apa? Ada beberapa program yang mana di dalamnya terstruktur. Struktur tersebut kaya fungsi, bukan miskin fungsi. Kita laksanakan evaluasi, kita monitoring, bahkan kita harus ada kolaborasi. Ya, alhamdulillah di pimpinan daerah Muhammadiyah yang ada di Kendal ini kita sudah terbentuk ada MEBB, yaitu Majelis Ekonomi dan Berwisata. Ada juga dari LP UMKM sebagai lembaga pendampingan usaha mikro kecil dan menengah. Juga ada MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, yang mana di situ nanti akan muncul suatu pengelolaan beberapa unit usaha. Bahkan tagline di Muhammadiyah sendiri, kita harus punya prinsip, punya arah tujuan ke depan, yaitu apa? Kita harus mengelola organisasi ini dengan ada idealisme, ada juga pengkaderan, kaderisasi, ya. Juga ada berkaitan dengan individualisasi dan mitigasi. Ke depan saatnya Muhammadiyah akan menciptakan terobosan-terobosan baru yang lebih inovasi, sehingga apa? Kita bisa melaksanakan saatnya ekonomi umat Islam harus kuat, harus maju. Kita harus punya mindset saatnya menjadi produsen, bukan hanya bangga menjadi konsumen atau konsumsi belaka. Ayo, saatnya kita bangun bersama-sama. Semoga apa? 3 cita-cita mencetak generasi yang berkualitas, yaitu yang pertama, generasi yang layak untuk membangun, yang kedua, generasi berkilau seperti emas, dan yang ketiga, generasi yang layak untuk memanggul beban menuju perjalanan panjang sebuah peradaban. Demikian materi hikmah senja pada hari ini, semoga bermanfaat. Nasrullah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.